Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum hari ini, saya akan membahas beberapa slide dari eh, patologi sistem saraf pusat. Untuk slide pertama, saya akan terangkan dahulu mengenai gambaran makroskopik yang ditemukan pada kasus yang akan saya deskripsikan. Kasus pertama adalah kasus rabies. Di sini di gambar ini Anda bisa lihat ini adalah otak besar, ya. Ini adalah potongan melintang dari otak besar, ya. Yang Anda akan lihat kalau otak besar dipotong akan ada bagian ventrikel otak. Nah, secara makroskopik pada kasus rabies, Anda akan temukan tanda-tanda peradangan pada otak atau kita sebut ensefalitis. Gambaran akut dari ensefalitis adalah kita akan temukan pembuluh darah menjadi hiperemia. Jadi kita akan temukan pembuluh darah melebar seperti ini. Jadi Anda bisa lihat pembuluh darah di antara girus otak di daerah sulcus. Ini Anda bisa lihat pembuluh darahnya berdilatasi, penuh berisi pembuluh darah yang mencirikan adanya kemungkinan kongesti atau hiperemia. Dan kemudian ditemukan juga adanya bagian sulcus yang menyempit, ya, bagian sulcus yang menyempit yang sebetulnya mencirikan adanya bagian otak yang membengkak, ya, misalnya seperti yang ditunjuk dengan tanda panah ini. Ini adalah bagian sulcus yang menyempit. Seharusnya di antara bagian sulcus itu celahnya dalam, tapi bagian ini menyempit, menandakan otak membesar, misalnya karena edema. Kemudian di bidang potong, kita bisa temukan adanya dilatasi pembuluh darah yang mencirikan kemungkinan kongesti dan juga hiperemia. Kemudian dari histopatologi, gambaran utama yang harus kita temukan adalah adanya badan inklusi di dalam sitoplasma dari neuron yang kita sebut dengan Negribadis. Negribadis itu berasal dari nama penemu yang pertama kali mendeskripsikannya, yaitu Adelphi Negri. Oke, jadi Negri itu adalah nama orang. Ini gambaran yang lebih besar dari pada pembesaran yang lebih tinggi pada saraf dengan Negribadis. Ini adalah neuron, ini adalah inti sel neuron, dan ini adalah Negribadisnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam deskripsi dari slide. Nah, ini adalah ilustrasi dari slide yang akan kita lihat. Organnya adalah dari bagian otak kecil atau cerebellum. Kasus ini diambil dari otak anjing, ya, dengan diagnosa adanya Negribadis yang merupakan karakteristik dari kasus rabies. Nah, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah kenali dahulu struktur normal dari otak kecil atau cerebellum. Ada lapis yang disebut substansia abu. Abu ini kita sebut substansia grisea. Kemudian substansia alba. Alba ini artinya putih. Dalam bahasa Inggris disebut white matter. Kemudian lapis molekuler, lapis Purkinje, dan lapis granuler. Kemudian kita akan ditemukan bahwa lapis Purkinje dan substansia alba mengalami malasia. Nanti kita akan lihat. Kemudian badan inklusi ini yang spesifik, ya, harus kita temukan di dalam sitoplasma dari neuron, terutama di neuron bagian Purkinje. Dan kemudian neuron Purkinje juga mengalami nekrosis yang kita sebut dengan neuron yang iskemik. Ya, neuron iskemiknya adalah neuron yang nekrosis akibat kurangnya suplai darah, ya, atau iskemia. Nanti kita akan lihat seperti apa bentuknya. Dan pembuluh darah di bagian substansia grisea dan substansia alba ada yang kongesti dan hemoragi. Nanti Anda harus bedakan mana kongesti dan mana hemoragi.
Oke, berikutnya saya akan tunjukkan seperti apa slide-nya. Ini adalah slide dari Agribuddies yang kalau praktikum offline Anda akan lihat langsung di bawah mikroskop, tetapi untuk praktikum online di masa pandemi ini saya akan berikan deskripsinya dan Anda akan lihat slide-nya secara virtual lewat video ini. Ini adalah slide Agribuddies. Ini ada 2 potongan dari otak kecil. Kita akan lihat deskripsinya yang lebih mendetail pada sesi berikut. Ya, ini adalah slide dari preparat rabies. Ya, seperti saya katakan, slide ini berasal dari cerebellum. Dari mana kita bisa mengenali cerebellum? Oke, pertama kali kita lihat dulu struktur histologinya di sini. Jadi, kalau Anda tahu bahwa cerebellum itu terdiri dari gyrus, ya, dan celah di antara gyrus kita sebut dengan sulcus. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, maaf ini slide-nya terlipat ya, tapi ini bagian gyrusnya. Dan celah di antara gyrus itu kita sebut dengan sulcus. Nah, celah di antara sulcus ini Anda akan temukan di bagian luar adanya meningen. Dan pada meningen tentunya kita akan temukan pembuluh darah. Ya. Jadi bagian ini adalah meningen dan Anda lihat, kita lihat pakai pembesaran besar. Di bagian meningen, ya, bagian meningen bagian ini. Kita akan lihat lagi dan pembesaran lebih besar. Pada bagian meningen, Anda bisa temukan pembuluh darah. Ya, jadi ini adalah pembuluh darah, ini adalah pembuluh darah, dan di dalam pembuluh darah penuh berisi oleh eritrosit. Nah, ini eritrosit yang mengisi penuh lumen kapiler, lumen pembuluh darah seperti ini yang menandakan adanya kongesti. Oke, ini kongesti, kita bisa lihat di pembuluh darah di meningennya. Kemudian kita akan lihat struktur dari struktur histologi yang lebih detail. Ya. Jadi kalau ini adalah gyrus, bagian ini meningen, kemudian di bawah meningen Anda akan temukan ini yang disebut dengan lapis molekuler namanya. Lapis molekuler. Oke, saya akan fokuskan dulu slide-nya. Ini lapis molekuler. Kemudian bagian yang warnanya ungu seperti ini, banyak spotnya, banyak spot-spot ungunya, ini adalah lapis granuler. Di antara lapis molekuler dan lapis granuler, Anda akan temukan sel yang ungu yang saya tunjuk ini. Ini adalah sel-sel Purkinje. Sel Purkinje ini adalah sebenarnya sel neuron, sel-sel saraf. Oke, kemudian lapis molekuler, sel-sel Purkinje, lapis granuler, dari sini ke sini adalah substansia grisea atau gray substance atau substansia abu. Kemudian bagian tengah di sini, ini yang warnanya eosinofilik dengan sel yang lebih sedikit, ini yang kita sebut dengan substansia alba, ya, atau white substance, atau dalam bahasa Inggris juga disebut dengan white matter. Di dalam substansia alba, di sini ini substansia alba ya. Kita bisa lihat beberapa bagian dari substansia alba, misalnya seperti bagian ini. Oke, saya akan besarkan dahulu. Ya, ini adalah bagian dari substansia alba. Anda bisa lihat ada lubang-lubang di sini. Ya, lubang-lubang di sini. Kita akan lihat dengan pembesaran yang lebih besar. Oke.
Ya, di substansi alba Anda akan lihat ada lubang-lubang kecil di sini. Ini yang menandakan adanya malasia. Ya, menandakan ada malasia. Di sini kita bisa lihat ada kemungkinan sel mikroglia atau sel makrofag pada otak. Kita lihat lagi, ada lubang-lubang ini menandakan kemungkinan adanya malasia. Ya, Anda bisa lihat nih sel-sel ini adalah sel-sel glia. Ya, ini adalah daerah yang berlubang, ini adalah daerah yang kemungkinan mengalami malasia atau nekrosis jaringan otak, nekrosis di bagian neuropil dari otak. Kemudian kita akan lihat bagian lain. Nah, kita coba fokuskan di sisi ini. Ya, saya akan besarkan. Oke, Anda bisa lihat di sini. Bagian ini. Kita bandingkan dengan bagian ini. Saya akan coba besarkan lagi ke pembesaran 40 kali. Ya, Anda coba lihat bagian ini. Ya, ini adalah bagian kapiler yang berisi penuh dengan eritrosit. Coba kita lihat bahwa ini adalah sel endotelnya, tipis. Ya, ini adalah eritrosit yang mengisi penuh kapiler yang menandakan adanya kemungkinan kongesti. Tetapi jika kita geser ke sini, kita tidak temukan adanya kita tidak temukan adanya endotel, dan susunan dari eritrosit terpencar ya, tanpa dibatasi oleh sel endotel. Ini yang menandakan kemungkinan adanya perdarahan. Jadi pada kasus di sini di kemungkinan kasus rabies ini kita temukan adanya kongesti dan perdarahan. Jika kita lihat pakai pembesaran kecil, ini adalah bagian yang dengan kongesti, ini adalah bagian yang mengalami perdarahan. Ya. Oke, kemudian kita akan lihat lagi bagian yang lain. Ini adalah lapis molekuler. Ya, ini adalah lapis granuler yang banyak sel-sel glia yang warnanya ungu, dan ini adalah substansia alba atau white matter atau substansia putih. Dan di antara lapis molekuler serta lapis granuler kita akan temukan sel-sel Purkinje. Oke, maaf. Nah, ini sel Purkinje, ini sel Purkinje, ini juga sel Purkinje. Mudah untuk ditemukan, mudah untuk dilihat. Oke, saya akan lihat lebih mendetail pada lapis Purkinje dahulu. Ya, pada daerah ini Anda akan temukan adanya neuron dengan ya ukuran yang relatif kecil dan inti selnya tidak terlihat jelas. Ini ada inti sel ungu tetapi inti sel tidak terlihat jelas. Ini kemungkinan adalah neuron Purkinje yang nekrosis, atau tadi disebut di deskripsi adalah neuron yang mengalami iskemia atau neuron iskemik. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Oke, ini adalah sel Purkinje juga, ya, kelihatan neuronnya tidak terlihat inti selnya. Mungkin dia mulai mengalami nekrosis juga. Nah, kita akan lihat bagian yang lain. Oke, ini adalah sel Purkinje juga, ya.
Oke, ini adalah sel Purkinje juga. Ini adalah inti selnya. Nah, di sini juga sel Purkinje dengan inti sel, tetapi Anda bisa lihat perbedaan antara sel yang ini dan ini. Pertama, di sel Purkinje ini kita lihat sitoplasmanya sedikit ungu. Kita tidak temukan adanya struktur apapun ya di sitoplasmanya, cenderung homogen warnanya. Tetapi lihat bagian ini. Ini adalah neuron Purkinje dengan inti sel, dan Anda akan temukan ini. Yang saya tunjuk ini adalah Negri bodies. Ini adalah badan inklusi intrasitoplasmik di neuron ini yang menandakan adanya Negri bodies ya di neuron ini. Jadi kita bisa lihat Negri bodies-nya warnanya pink atau eosinofilik. Oke. Nah, ini gambaran ini yang spesifik terhadap kemungkinan rabies. Oke. Kita lihat lagi sisi yang lain. Nah, bagian ini juga sama. Ini adalah sel Purkinje, sel neuron Purkinje. Ini adalah inti selnya. Di dalamnya ada nukleolus. Ini sitoplasmanya, warnanya sedikit ungu. Kita tidak temukan apapun, tetapi Anda bisa cek di sini. Ini adalah neuron Purkinje juga. Ini adalah inti sel. Lihat di sudut ini. Ini adalah badan inklusi intrasitoplasmik yang berwarna pink atau eosinofilik yang menandakan adanya kemungkinan Negri bodies atau badan inklusi virus rabies. Di preparat ini tidak terlalu sulit menemukan badan inklusi. Ya. Tidak terlalu sulit menemukan badan inklusi. Kita akan lihat lagi sisi yang lain. Oh ya, tadi ini adalah neuron yang mengalami nekrosis. Oke, kita lihat lagi posisi yang lain. Fokus kita adalah pada sel-sel Purkinje. Ini adalah sel saraf atau neuron Purkinje di sini, di antara lapis molekuler dan lapis granuler. Saya akan besarkan. Ya, ini adalah neuron Purkinje. Ini juga sama, neuron Purkinje. Anda bisa lihat walaupun kecil, ini ada badan inklusi intrasitoplasmik juga. Oke, ini juga neuron dengan badan inklusi intrasitoplasmik, ada satu, ada dua. Jadi di satu neuron, badan inklusinya itu bisa lebih dari satu, bisa multiple, 2, 3, bahkan lebih banyak. Ini juga ada badan inklusi intrasitoplasmik, ya, tidak terlalu besar. Nah, di sini mungkin lebih jelas untuk Anda. Ini ada badan inklusi intrasitoplasmik, ya, ini menandakan adanya badan inklusi dari rabies. Oh ya, satu lagi harus hati-hati ya. Ini adalah inti sel, dan ini adalah Anda bisa lihat warnanya sedikit ungu di dalam inti sel. Sebenarnya ini adalah nukleolus yang normal dari inti sel neuron. Jadi pada beberapa neuron di anjing maupun di kucing, nukleolus normalnya memang seperti ini. Terlihat seolah-olah seperti adanya badan inklusi, tapi sebenarnya ini normal saja. Jadi jangan dikelirukan ini dengan badan inklusi di dalam inti sel, tetapi ini hanya sekedar nukleolus saja. Ya, badan inklusi seperti ini.
di intrasitoplasma di dalam sitoplasma warnanya pink. Oke, kita lihat lagi bagian lain. Oke. Ya, bagian ini nih. Inti selnya memang tidak terlihat jelas, mungkin tidak terpotong, tetapi ini adalah badan inklusi yang sangat besar di dalam sitoplasma dari neuron yang menandakan kemungkinan rabies. Ya, saya rasa untuk rabies mudah untuk ditemukan badan inklusinya. Silakan Anda gambar ilustrasinya sebagai bahan laporan Anda. Saya akan masuk ke deskripsi dari slide berikutnya. Nah, preparat berikutnya berasal dari kasus Marek. Ya, Anda akan pelajari penyakit Marek dengan lebih mendetail pada semester berikutnya pada patologi unggas. Marek itu adalah penyakit yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat maupun saraf tepi pada ayam. Jadi ayam yang menderita Marek akan menderita kelumpuhan pada kaki maupun kelumpuhan pada sayap, ya. Tetapi yang menarik pada kasus Marek, kelumpuhan pada kaki maupun pada sayap itu terjadi secara unilateral. Jadi terjadi pada satu sisi saja. Terjadi pada satu sisi. Karena memang penyakit Marek menyebabkan tumor pada saraf, terutama saraf tepi di satu sisi, yaitu di nervus ischiadicus yang ada di kaki, di paha, ya, dan nervus brachialis yang ada di pangkal sayap. Jadi ayam yang menderita Marek akan menderita paralisis unilateral atau paralisis sebelah sisi tubuh, ya, karena ada kerusakan sistem saraf di situ. Tetapi jika Marek menyerang sistem saraf pusat, terutama otak dan medula spinalis, dia akan menyebabkan gejala klinis berupa misalnya kepala terpuntir atau tortikolis seperti ini. Nah, yang akan kita bahas pada kasus ini adalah Marek yang menyerang sistem saraf pusat, yaitu otak, terutama pada otak besar. Nah, pada skema ini Anda bisa lihat bahwa bisa terjadi paralisis pada saraf di leher apabila nervus cervical, ya, jadi saraf yang menginervasi daerah leher, ya, baik itu saraf tepi maupun medula spinalisnya menderita atau rusak karena infiltrasi tumor limfosit akibat infeksi Marek, ya. Oke, saya tambahkan lagi bahwa Marek itu menyebabkan tumor sel-sel limfosit atau sel-sel galur limfosit yang kita sebut sel-sel limfoid, karena memang tidak hanya limfosit yang ditemukan di tumor Marek, tetapi juga bisa sel limfoblast dan juga bahkan mungkin sel plasma. Jadi ada tumor dari galur sel limfosit yang jenis tumornya bermacam-macam, ya, tetapi semua sel itu satu galur atau satu line dengan sel-sel limfosit. Nanti saya akan deskripsikan seperti apa bentuk tumornya, ya, seperti apa bentuk sel-selnya, dan sel tumor ini sangat invasif dan bisa menyebabkan invasi dari tumor menyebabkan kerusakan dari saraf yang berakibat timbulnya gejala kerusakan saraf berupa paralisis maupun tortikolis. Oh ya, satu lagi, walaupun kita tidak deskripsikan di slide kali ini adalah mata dari ayam yang terkena Marek. Ini adalah bagian mata yang normal, ya. Marek seringkali sel tumornya bisa masuk ke dalam iris mata. Jadi kalau Anda lihat ini adalah bola mata. Bagian yang warna kuning berpigmen, termasuk bagian ini adalah bagian iris. Ya. Ini adalah pupilnya, celah ini disebut dengan pupil, sekitarnya kita sebut dengan iris. Nah,
Iris berpigmen warnanya kuning, tetapi kalau ada infeksi dan invasi tumor marek, irisnya akan berubah warna dan warnanya menjadi kelabu atau putih seperti ini dan pupilnya menyempit. Jadi bagian yang putih ini sebenarnya adalah invasi tumor limfosit di bagian iris akibat infeksi virus marek. Oh ya, virus marek termasuk ke dalam golongan herpes virus. Oke, berikutnya saya akan perlihatkan pada Anda ilustrasi dan kelainan histopatologi yang akan Anda cari pada kasus marek. Ini adalah ilustrasi dari kasus marek. Organ yang akan kita lihat adalah cerebrum atau otak besar dari ayam dengan diagnosa adanya marek, tumor marek. Ya, tumor marek ini juga disertai oleh peradangan otak atau encephalitis. Pertama yang harus Anda kenali adalah struktur normal cerebrum dengan daerah yang ada kelainan akibat invasi tumor marek. Kemudian sel tumor ini asalnya dari proliferasi sel-sel limfosit di organ-organ limfoid seperti limfa, timus, sumsum tulang, dan sebagainya, di mana sel tumornya berpindah dari organ-organ limfoid ke saraf itu lewat jalur pembuluh darah. Jadi sel tumornya itu akan masuk dan membentuk emboli yang akan menuju ke sistem saraf. Kemudian tumpukan dari sel-sel tumor di otak itu akan membentuk adanya penyumbatan pada pembuluh darah yang mengakibatkan adanya trombus pada pembuluh darah, trombus akibat adanya sel-sel tumor, dan kemudian tumor tersebut akan juga terakumulasi di sekitar pembuluh darah yang kita sebut dengan perivascular caving. Jadi ilustrasinya di sini, di sisi ini adalah pembuluh darah, sel tumornya di sekitar pembuluh darah yang kita sebut dengan perivascular caving. Peri adalah sekitar, vaskular itu pembuluh darah, caving itu adalah dalam bahasa Inggris caving itu itu artinya menyelubungi atau mengelilingi sesuatu. Ya, itu disebut caving. Nanti kita akan lihat seperti apa, ini baru ilustrasi, kita akan lihat deskripsinya bagaimana. Dan kemudian tumor ini berupa emboli ini bisa nyangkut di pembuluh darah di otak dan kemudian membentuk trombus, dan adanya penyumbatan pembuluh darah otak oleh trombus tentunya akan menghambat suplai darah ke daerah otak. Nah, terhambatnya suplai darah akan menghambat juga suplai oksigen yang berakibat jaringan otak, terutama neuropil itu terdiri dari serabut-serabut otak dan juga sel-sel neuron itu akan mengalami kekurangan atau defisiensi oksigen. Sel yang mengalami kekurangan oksigen akan mudah mengalami kematian atau nekrosis. Bagian neuropil yang nekrosis itu akan menjadi morfologi yang kita sebut malasia, ya, nekrosis pada bagian serabut saraf, ya, atau bagian neuropil, kita sebut malasia, atau bahkan juga menyebabkan nekrosis pada sel neuron yang kita sebut dengan nekrosis neuron, ya. Dan apabila kita temukan banyak nekrosis di neuron maupun malasia di daerah tersebut, itu akan memberikan respon adanya makrofag yang datang untuk memfagositosis sel-sel mati tersebut. Makrofag pada jaringan otak karena malasia kita sebut dengan sel gitter. Ya, saya ulangi, sel gitter itu adalah makrofag yang memfagositosis jaringan otak yang mati. Oke, nanti akan saya tunjukkan seperti apa sel gitter. Oke. Berikutnya saya akan perlihatkan kepada Anda seperti apa bentuk slide-nya. Ya, ini adalah slide marek yang sebenarnya akan Anda lihat di bawah mikroskop, ya, kalau praktikumnya offline.
Satu slide ini sebenarnya terdiri dari beberapa bagian. Bagian ini adalah cerebrum. Bagian ini nih yang ada bentuknya lonjong seperti ini dan ada garis-garis ungunya. Ini adalah bagian cerebellum dan ini adalah batang otak. Fokus kita adalah pada bagian cerebrum atau otak besar. Oke, berikutnya saya akan deskripsikan slide-nya ya lewat video yang akan saya tampilkan berikutnya. Nah, ini adalah slide dari kasus Marek. Bagian yang ada di depan Anda ini adalah cerebellum atau otak kecil. Ya, ini adalah girusnya. Di antara ini adalah girus cerebellum dan di antara girus ada sulcus. Tapi ini bukan yang akan kita lihat pada praktikum kali ini. Kita akan lihat pada bagian ini, yaitu bagian cerebrum. Jadi Anda bisa lihat ini cerebellum, ini adalah bagian cerebrum. Bagian cerebrum itu terdiri dari ada meningan, kemudian adalah lapis pada substansia gliseanya yang banyak sel-sel sarafnya, ada neuron piramidal dan sebagainya, tapi saya tidak akan deskripsikan mendalam mengenai histologi dari cerebrum, tapi Anda bisa kenali cerebrumnya. Oh ya, maaf, ini ada scattering mark akibat artifak yang terbentuk akibat potongan oleh pisau mikrotom. Ini bukan kelainan ya, scattering mark seperti ini bukan kelainan. Oke, kita akan lihat preparat yang bagian yang lain. Ya, ini dia cerebrumnya yang akan kita lihat. Oke, oh ya, ini cerebrum dan di cerebrum itu ada rongga seperti ini. Rongga ini kita sebut dengan ventricle otak. Ventricle otak itu di Oke, kita akan lihat ventricle otak. Ya, ini ventricle otak. Ventricle otak ini dilapisi oleh sel yang disebut dengan sel ependim. Tapi ini bukan fokus kita hari ini. Oke. Kemudian ini sedikit mengenai histologi dari otak juga, ya. Ini adalah pembuluh darah otak. Kemudian Anda lihat di sekitar pembuluh darah otak ada rongga. Ya, rongga ini kita sebut dengan ruang Virchow-Robin. Ya, rongga ini kita sebut dengan ruang Virchow-Robin. Jadi ada rongga di sekitar pembuluh darah pada otak, pembuluh darah pada cerebrum. Rongga ini kita sebut dengan ruang Virchow-Robin. Pada kondisi normal, ruang Virchow-Robin itu sebetulnya sempit, kecil, rongganya sempit saja, tetapi pada kasus ini rongganya menjadi melebar. Pada beberapa kasus, ruangan Virchow-Robin yang melebar seperti ini seringkali juga menandakan adanya kemungkinan edema perivaskuler atau edema di sekitar pembuluh darah. Ya, perlu saya ingatkan, ruang Virchow-Robin ini hanya ada di otak. Ya, ruang Virchow-Robin ini merupakan bagian dari yang kita sebut sawar darah otak atau blood-brain barrier. Oke, jadi sebelum semua substansi masuk ke dalam otak itu harus melalui blood-brain barrier. Nah, ruang Virchow-Robin ini isinya adalah cairan cerebrospinal yang mirip seperti cairan meningan. Oke, saya ulang, ini adalah pembuluh darah dengan ruang Virchow-Robin yang melebar. Ya. Nah, nanti perivascular caving, ya, tumor yang menyebabkan perivascular caving itu sebetulnya akumulasi tumornya adalah di dalam ruang Virchow-Robin ini juga. Oke, kita lihat lagi sisi lain. Oke. Ya, ini ada kelainan. Oh ya, ini adalah edema perivaskuler. Ya, jadi kita lihat ruang Virchow-Robinnya sangat melebar di sekitar pembuluh darah. Oke, kita akan lihat sisi ini. Ini sedikit berbeda. Ya. Nah, ini adalah pembuluh darah sebetulnya. Ini adalah pembuluh darah.
Ya, ini lumennya ada sempit, dan di sekitar pembuluh darahnya kita akan temukan infiltrasi sel seperti ini. Nah, infiltrasi sel-sel ini ukurannya beragam, ini yang menandakan adanya sel-sel tumor limfosit pada yang mengisi ruangan virtual robin, dan biasanya akan menekan lumen sehingga lumennya menyempit. Oke, dan di sekitarnya Anda bisa lihat sel-sel neuron. Oke, kita akan lihat lagi yang lain, sisi yang lain. Ya, oke. Sekarang kita lihat bagian ini. Ya, saya akan besarkan. Oke, nah ini adalah pembuluh darah juga. Sudah ada sel-sel di luar pembuluh darahnya. Bahkan ini ada sel-sel ya mirip seperti sel-sel syncytia. Ya, terkadang kita temukan ini pada kasus Marek. Dan di dalam dari lumen dari pembuluh darahnya itu ada sel-sel yang lonjong dengan inti sel berwarna ungu. Ini jangan keliru, ini bukan sel apa ya, yang lonjong dengan sitoplasma merah seperti ini kemungkinan adalah eritrosit. Anda harus ingat bahwa pada ayam eritrositnya mempunyai inti, tapi bentuk intinya adalah lonjong dan berwarna ungu. Oke, kita akan lihat lagi bagian lain dari kasus ini. Ya, nah fokus kita adalah bagian ini. Oke, fokus kita adalah bagian ini. Ya, oke. Anda bisa lihat daerah seperti ini. Sangat hiperselular. Banyak sel-sel berwarna ungunya di sini. Ya, sangat hiperselular. Oke, bagian seperti ini adalah bagian yang mengalami perivascular caving akibat infiltrasi sel tumor di sekitar pembuluh darah. Perivascular caving tergantung potongan, ada yang ya tidak terlalu besar, tetapi ada juga bagian dengan perivascular caving yang ukurannya sangat besar seperti ini. Nah, tentunya adanya infiltrasi tumor di sekitar pembuluh darah ini yang akan menekan lumen pembuluh darah sehingga akibatnya lumen pembuluh darah menyempit dan suplai oksigen menurun, yang berakibat akan menimbulkan adanya nekrosis pada jaringan. Nah, salah satunya adalah kita temukan malasia seperti ini. Lihat lubang-lubang ini. Ini adalah daerah yang mengalami malasia. Ya. Daerah ini yang warnanya eosinofilik, ini daerah yang baru saja mengalami nekrosis. Ya, akibat adanya iskemia dan menimbulkan infark pada otak. Oke. Dan kemudian sisa-sisa dari protein ini akan diambil oleh makrofag dan kemudian akan meninggalkan jaringan-jaringan kosong, vakuol-vakuol seperti ini yang menandakan adanya malasia. Oke. Kita bisa lihat bagian dengan perivascular caving. Sangat banyak di sini. Ini adalah perivascular caving-nya. Oke, kita lihat lagi bagian ini. Bagian ini lebih dramatis lagi. Bagian yang mengalami malasianya sangat parah sampai menimbulkan bagian yang kosong. Ya, biasanya secara makroskopik kita akan lihat bagian ini warnanya kelabu, pucat, dan lebih lembek karena hanya berupa rongga-rongga kosong yang ditinggalkan oleh jaringan, ya, sisa-sisa jaringan yang mati. Ini adalah perivascular caving, sel-sel tumornya di sekitar pembuluh darah. Oke, kita akan lihat lebih mendetail ya dengan pembesaran lebih besar. Oke, saya akan besarkan ke pembesaran 40 kali. Ya, nah ini adalah pembuluh darah nih. Ini sebenarnya pembuluh darah, ini adalah dinding pembuluh darahnya, dan ini harusnya adalah ruangan virtual robin. Anda bisa lihat di sini ruangan virtual robin penuh berisi oleh sel-sel dengan bentuk dan ukuran yang beragam. Ada yang ukurannya besar, ya, ada yang ukurannya lebih kecil. Jadi sebetulnya ini adalah
kumpulan dari sel-sel tumor yang berasal dari sel-sel limfosit. Yang ukurannya besar mungkin menandakan adanya sel tumor ini kemungkinan adalah sel-sel tumor dari limfoblas, tetapi ada juga sel-sel tumor limfosit yang warnanya ungu seperti ini. Ya. Kita juga akan temukan terkadang banyak juga ada juga sel plasma. Semuanya mix, semuanya bercampur, dan itu adalah karakteristik tumor pada infeksi Marek. Bentuk sel tumornya walaupun sama-sama berasal dari limfosit, tetapi bentuknya akan bermacam-macam dengan ukuran yang berbeda. Bentuk yang berbeda, ukuran bermacam-macam itu kita sebut dengan struktur yang pleomorfik. Pleomorfik. Ukurannya berbeda-beda, bentuknya juga beda. Ini khas untuk tumor Marek. Ya, sama-sama limfosit, tetapi ada yang limfoblas, ada yang memang limfosit, atau bahkan ada sel plasma ditemukan pada tumor ini. Anda bisa lihat bahwa tekanan dari tumor membuat lumen menyempit, sehingga biasanya akan menyebabkan suplai darah ke jaringan berkurang yang mengakibatkan iskemia dan infark. Setelah itu, Anda akan temukan juga sel-selnya berkumpul seperti ini. Ya, ini sebenarnya daerah yang mengalami malasia. Ya, ini yang ungu-ungu ini adalah sel-sel glia. Jadi kalau ada nekrosis jaringan otak, ya, kalau ada nekrosis jaringan otak, sel-sel glia ini akan mengumpul untuk menggantikan bagian yang mengalami malasia. Ya, jadi di otak itu tidak ada fibroblas. Kalau di jaringan normal, di jaringan yang bukan otak, jaringan bukan sistem saraf pusat, jaringan mati digantikan oleh jaringan ikat. Tetapi tidak ada jaringan ikat di dalam otak. Ya, bagian sel yang mati akan digantikan oleh sel-sel glia. Kelainannya yang kita sebut dengan gliosis. Dan Anda bisa temukan juga makrofag yang kita sebut mikroglia seperti ini. Ya, kita akan lihat lagi. Ini bagian yang mengalami malasia. Ya. Kemudian, nah di sini nih Anda lihat, lumen dari pembuluh darah hampir tidak terlihat lagi, ya, karena sudah tertekan oleh sel-sel tumor. Ya, oke. Nah, di daerah Malaysia. Di daerah Malaysia seperti ini Anda akan temukan sel-sel berukuran besar, makrofag atau mikroglia yang saya sudah sebut tadi. Nah, makrofag seperti ini yang kita sebut dengan sel gitter. Jadi, makrofag yang kita temukan di daerah yang mengalami malasia. Bahkan pada beberapa kasus kita akan lihat struktur dari sitoplasmanya bervakuol karena memang jaringan otak, ya, neuropil, selabut-selabut saraf itu memang terdiri dari lemak, jadi dia masih ada vakuol lemak di dalam sitoplasmanya. Oke, ini adalah sel gitter yang merupakan mikroglia atau makrofag di jaringan otak. Oke, kita akan lihat lagi bentuk lain dari sel gitter. Ya, ini juga sel gitter, ini juga sel gitter. Ya, kalau kita bisa lihat sitoplasma dari sel gitter ini agak sedikit pucat. Ini adalah dia mungkin masih mengandung mielin yang sedang difagositosis. Oke. Ini juga sama, ini sel gitter. Lihat sitoplasmanya sedikit pucat, ya. Dan kemudian pada bagian ini kita juga akan temukan, ya, ini adalah kumpulan sel-sel tumor, ya. Nah, kalau kita lihat kumpulan sel-sel tumor seperti ini, memang sulit untuk dibedakan apakah dia di ruang Virchow-Robin atau di dalam lumen, ya. Tetapi kalau Anda temukan sel-sel tumor yang memadat seperti ini adalah kemungkinan juga bisa mengindikasikan adanya tumor di dalam pembuluh darah,
ya, yang kita sebut dengan trombus yang akibat emboli sel tumor. Oke. Kita lihat lagi bagian lain. Ya, ini adalah pembuluh darah juga. Kemungkinan ini sisa lumennya, dan ini adalah sel-sel tumor di dalam lumen pembuluh darah yang menandakan kemungkinan adanya emboli yang membentuk trombus. Di dekatnya Anda bisa lihat juga ini adalah sel-sel gitter dengan malasia yang sangat ekstensif. Di mana ada malasia, Anda akan temukan adanya mikroglia atau sel gitter di situ. Ya, ini adalah makrofag ya, intinya besar dengan sitoplasma yang besar juga, dan kita akan temukan di daerah malasia. Ini pun sama, ini adalah sel gitter. Oke. Nah, ini bagian ini saya akan deskripsikan kepada Anda. Nah, daerah ini nih, ini adalah pembuluh darah, ini adalah lumennya dengan tumpukan sel-sel tumor di dalam lumen, ya, dan ada bagian yang pink ini adalah kemungkinan fibrin, ya, jadi sel tumornya sudah membentuk trombus di dalam kapiler pembuluh darah. Oke. Dan Anda bisa lihat daerah sekitarnya mengalami malasia. Ya, lubang-lubang malasia, dan kita bisa temukan juga makrofag atau sel gitter seperti ini. Makin banyak malasia, makin banyak sel gitternya. Oke, bagian ini juga sama. Ini adalah pembuluh darah dengan sel-sel tumor limfoid di dalam lumen pembuluh darah. Ini juga sama. Ya, ini adalah emboli sel tumor yang membentuk trombus di dalam lumen pembuluh darah dengan banyak sekali sel-sel gitter di daerah malasia. Oke, itu adalah deskripsi detail dari kasus Marek. Ya, berikutnya saya akan pindah ke deskripsi kasus berikutnya, yaitu filariasis. Oke, jika Anda ada pertanyaan, silakan Anda bertanya kepada saya. Terima kasih. Untuk slide ketiga untuk hari ini, slide terakhir, yang akan kita bahas adalah kasus yang sebetulnya sederhana, tetapi menarik. Ini adalah kasus dirofilariasis pada anjing. Di sini Anda bisa lihat ini adalah Dirofilaria, ya. Dirofilaria itu sebetulnya adalah cacing, ya, di mana larva cacingnya masuk ke dalam tubuh hewan, ya, atau bahkan filaria pada manusia melalui gigitan nyamuk, ya, ini pada anjing, dan larva Dirofilaria ini akan tumbuh menjadi cacing dewasa pada ventrikel kanan jantung. Ya, pada beberapa kasus mungkin beberapa jenis Dirofilaria juga ditemukan pada manusia, tetapi tidak ditemukan asosiasi apakah jenis Dirofilaria yang pada anjing bisa juga menginfeksi manusia. Oke, ini adalah ventrikel kanan jantung dengan cacing dewasa dari Dirofilaria, tetapi yang akan kita lihat pada kasus ini adalah larva dari cacing Dirofilaria, yaitu mikrofilaria yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, larvanya itu bisa ada di semua bagian dari tubuh, termasuk diantaranya ada di dalam otak. Dan banyak dari larva Dirofilaria atau kita sebut mikrofilaria ini ada di dalam darah perifer. Contohnya seperti ini. Ini adalah mikrofilaria, larva dari Dirofilaria imitis, ya, pada anjing. Oke. Berikutnya saya akan perlihatkan seperti apa slide yang akan kita lihat. Untuk ilustrasi slide yang akan kita lihat, slide-nya sendiri berasal dari cerebrum,
pada anjing. Ya, pertama Anda kenali dulu struktur normal cerebrum. Tadi saya sudah deskripsikan pada deskripsi mengenai marek di otak. Kemudian kenali pembuluh darahnya. Di sekitar pembuluh darah ada rongga kosong kita sebut dengan ruang Virchow-Robin. Saya itu sudah deskripsikan di kasus marek sebelumnya. Dan di dalam pembuluh darah loh ya, bukan di luarnya. Di dalam pembuluh darah kita akan temukan emboli dari mikrofilaria, ya. Ada yang bentuknya memanjang atau ada bentuknya bulat tergantung dari potongan, ya. Oke, dan larva dari Dirofilaria atau mikrofilaria tersebut berbintik-bintik, ya, berbintik-bintik atau spotted. Ini adalah ilustrasinya. Dan adanya larva seringkali juga menyumbat aliran darah dan kemudian menyebabkan edema. Gambaran edemanya kita akan temukan rongga perivaskularnya menjadi melebar dengan larva mikrofilaria di dalam pembuluh darah. Oke. Berikutnya kita akan lihat seperti apa bentuk slide. Ini adalah bentuk slide dari kasus filariasis. Ya, ini adalah otak besar, ya. Ini ada otak besar, Anda lihat ada rongga ya, di sini adalah ventrikel otak. Berikutnya saya akan deskripsikan mengenai slide-nya seperti apa, ya, struktur histologi maupun histopatologinya. Nah, ini adalah slide dari kasus dirofilariasis di otak. Saya tidak akan terlalu mendetail ya, karena sudah dijelaskan mengenai struktur histologi dari cerebrum di slide marek sebelumnya. Nah, yang akan Anda lihat di depannya adalah cerebrum. Ini adalah pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah pada cerebrum. Kita bisa lihat daerah sekitar pembuluh darahnya atau ruang Virchow-Robinnya melebar seperti ini. Ruang Virchow-Robinnya melebar yang menandakan adanya perivaskular edema. Nah, fokus kita kali ini adalah adanya mikrofilaria di dalam pembuluh darah. Ya, kita akan lihat dengan pembesaran besar seperti apa mikrofilarianya. Saya akan gerakkan dan saya besarkan. Ya, bagian ini. Oke, ini adalah pembuluh darah ya. Sedikit melebar ruangan Virchow-Robinnya, tapi lihat bagian dalam pembuluh darah. Lihat bagian dalamnya, ada struktur yang bergranul warna ungu. Ini adalah larva dari mikrofilaria yang saya maksud. Ya, larvanya ukurannya besar dan panjang seperti ini. Oke, yang sedang saya tunjuk ini adalah larva mikrofilarianya. Nih, dengan granul-granul berwarna ungu. Oke, nah ini juga bagian dari larva mikrofilaria. Anda lihat granul-granul warna ungu ini. Jadi cukup panjang ukurannya, dan ini yang bisa menyumbat pembuluh darah, menyumbat kapiler, sehingga kemudian menyebabkan adanya peningkatan tekanan hidrostatik yang mengakibatkan edema perivaskuler. Ya. Oke. Nah, karena mikrofilaria ini adalah pembuluh darah, selain ada mikrofilaria dan edema perivaskuler, kita tidak temukan kelainan lain. Misalnya seperti adanya peradangan, ya, yang seperti yang tadi, peradangan atau bahkan malasia. Mungkin pada kasus yang parah, mikrofilaria cukup banyak, kasus yang kronis, mungkin kita akan temukan malasia. Ya, tetapi pada kasus ini belum. Ya, jadi kasusnya sangat sederhana kelainannya, edema perivaskuler dan adanya mikrofilaria, memanjang seperti ini. Bisa juga yang bulat, ya. Oke. Coba kita lihat bagian lain. Oke, nah ini bagian ini juga sama. Anda bisa lihat ada bintik-bintik ungu. Ini adalah larva dari mikrofilarianya. Dan bagian pinggirnya adalah sel-sel endotel. Ya, oke. Sederhana saja untuk deskripsi kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada saya lewat email maupun lewat
WhatsApp pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.